if they did, there may be a... Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, kali ini aku akan membahas serial killer yang sangat bagus berjudul The Poughkeepsie Tapes tahun 2007. The Poughkeepsie Tapes menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di daerah Poughkeepsie. Selama puluhan tahun, polisi terkecoh. Akhirnya mereka sadar bahwa pelaku dari ratusan pembunuhan yang terjadi di daerah Poughkeepsie adalah satu orang. Nah, untungnya pelaku meninggalkan 800 kaset rekaman dengan nomor urut yang berisikan kekejamannya terhadap para korban. Tetapi beberapa nomor dari kaset tersebut hilang. Penasaran? So, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film ini diawali dengan diperlihatkannya orang-orang yang sedang mendatangi sebuah pemakaman seorang gadis yang bernama Cheryl Dempsey. Sepanjang tahun 1990-an terjadi banyak kasus orang hilang dan pembunuhan sadis yang tak terpecahkan di daerah Poughkeepsie, bagian utara New York. Awalnya polisi tidak melihat kaitan dari semua kasus tersebut dan memahaminya sebagai kasus-kasus pembunuhan berbeda yang dilakukan oleh pembunuh yang berbeda-beda juga. Hingga setelah 1 dekade, polisi menemukan sebanyak 800 kaset rekaman video dengan nomor urut pada setiap kasetnya yang diduga dengan sengaja ditinggalkan oleh sang pembunuh psikopat di dalam sebuah ruangan. Dan perlu kalian ketahui, 800 kaset itu isinya video pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban. Bayangkan. Di rumah yang sama, polisi juga menemukan lebih banyak lagi mayat korban pembunuhan terkubur di pekarangan belakang. Salah satu korban yang paling mengenaskan adalah Cheryl Dempsey yang meninggal tadi. Nah, karena berhasil menemukan kaset sebanyak itu, akhirnya polisi melakukan penyelidikan dengan melibatkan banyak orang seperti agen FBI, ahli forensik, dan lain sebagainya. Selain pembunuh ini sangat psikopat, dia juga senantiasa merekam semua kegiatan kejamnya menggunakan kamera, atau istilahnya difilmkan untuk dokumen pribadi. Footage Ed yang pertama kali diperlihatkan dalam The Poughkeepsie Tapes membawa kita ke sudut pandang Ed yang sedang duduk di dalam mobil sambil memata-matai seorang gadis berumur 10 tahun yang sedang bermain sendirian di halaman rumahnya. Ed kemudian turun dari mobilnya, mendekati gadis tersebut, dan mulai berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Di titik ini, orang normal manapun akan merasa khawatir dan tidak nyaman, dan berharap Ed tidak menyakiti anak kecil tersebut. Apalagi kalau kita tahu pasti bahwa laki-laki ini adalah seorang psikopat sadis. Masih dengan sudut pandang Ed, kita mengetahui bahwa akhirnya ia memukul gadis tersebut hingga pingsan, kemudian menculiknya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, tentu saja sebagai ibu dia sangat panik ketika melihat anaknya menghilang entah kemana. Mengutip dari wawancara dengan orang tua gadis tersebut, orang gila mana yang tega menculik, memperkosa, dan membunuh anak berumur 10 tahun? Selain anak kecil, suatu hari Ed mulai mencari mangsa baru. Kebetulan ada salah satu pengguna jalan sepasang kekasih yang tiba-tiba lewat. Ed berlagak seolah-olah dia kehabisan bensin dan butuh tumpangan untuk mengarah ke sana. Ya udah, akhirnya diizinkan untuk ikut. Sambil merekam, gak lama setelahnya nih, Ed langsung membunuh yang cowok dan membius si cewek pada persimpangan jalan sepi. Karena ternyata pom bensin itu sudah gak dipakai lagi. Jadi dia cuma ngeles aja biar bisa membunuh tanpa ketahuan orang. Setelah berhasil membunuh yang cowok dan meninggalkan si cewek dalam keadaan terbius, dia langsung membawa yang cewek ke rumahnya untuk melakukan beberapa penganiayaan sampai si perempuan ini meninggal dunia. Kejamnya lagi, mayatnya dimutilasi untuk menghilangkan jejak atau melenyapkan barang bukti. Completely new kind of killer. There is almost... Nah, karena ini kita nonton dari sudut pandang polisi, kata mereka, wah pasti dia sudah sangat mahir. Di satu sisi dia pegang kamera, di sisi lainnya dia ngebunuh orang. Gitu kata mereka. Si pembunuh ini bukan hanya pintar bagaimana cara membuang mayat, tapi dia juga tahu bagaimana cara membuang mayat dengan berbagai cara. Kalau begini caranya bakal susah banget menyelidikinya. Pada kaset-kaset berikutnya ada kasus tentang menghilangnya seorang gadis yang bernama Elizabeth Jackson.
Mayatnya dimutilasi dan dibuang di tempat yang beda-beda. Tidak ada suatu alasan jelas kenapa dia melakukan pembunuhan ini. Apa hanya ingin menunjukkan sebuah kehebatan dengan cara merekamnya? Selanjutnya kita akan masuk ke cerita Cheryl Dempsey yang mendapatkan perlakuan lebih mengerikan daripada yang lain. Melihat dari kaset Ed, waktu itu dia sedang melakukan mata-mata pada Cheryl. Dia mengamati ketika berangkat dan pulang sekolah, bahkan dia juga bisa mendengarkan percakapan teleponnya bersama orang lain. Suatu hari, berhubung ibunya Cheryl lagi gak ada di rumah, dia langsung menelpon pacarnya untuk ke rumahnya, yang maksudnya nginep lah. BTW, Cheryl ini masih 19 tahun umurnya. Nah, Ed tahu nih percakapan ini bakal jadi sasaran empuk, apalagi kalau emaknya nggak ada. Dia diam-diam masuk ke rumah, meletakkan kamera, mengawasinya diam-diam, dan canggihnya kok nggak ketahuan gitu. Singkat cerita, setelah si pacarnya ini datang dan mereka kudel di depan TV sampai ngantuk, Ed masih setia menunggu momen yang pas untuk melakukan aksinya. Dan ya, saat mereka hendak pindah ke kamar, Cheryl ke atas duluan sementara pacarnya ke dapur. Ed langsung membunuh si pacarnya Cheryl, kemudian dia langsung membawa Cheryl pergi ke markasnya. Besoknya berita heboh banget bahwa Cheryl menghilang. Dan menurut pengakuan temannya, Cheryl pernah curhat. Dia merasa seperti sedang diintai akhir-akhir ini. That he had probably very little hope of finding Cheryl alive. His head had been... Yang benar saja, Cheryl sekarang benar-benar menderita hidupnya. Dia disiksa, disekap, dianiaya. Dia benar-benar gak tau lagi deh. Pokoknya dia diperlakukan kasar kayak gini tuh selama 8 tahun, men. Mungkin korban-korban lain begitu ketemu langsung dibunuh, beberapa hari langsung dibunuh. Sementara Cheryl, dia harus merasakan penganiayaan selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu pula, Cheryl dianiaya secara fisik, mental, emosional, dan seksual. Wah, ngeri sih. Polisi dan agen FBI itu sampai bingung kenapa Cheryl mendapatkan perlakuan yang berbeda dari yang lain. Setiap melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap para korban, Ed tidak pernah menampakkan mukanya sama sekali. Dia selalu berlindung di balik topeng itu. Ini sebenarnya topengnya ada namanya, namun lupa namanya apa. Selama dia mengurung Cheryl sampai 8 tahun, Ed juga tetap melanjutkan aksinya. Kayak dia melakukan pembunuhan itu tuh nggak berhenti-berhenti, dan korbannya juga beda-beda tanpa motif yang jelas. Kali ini dia mengincar beberapa PSK jalanan. Beberapa kali Ed membuang potongan-potongan tubuh korbannya di beberapa negara bagian yang berbeda, dan itu semakin mempersulit pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Ed sama sekali tidak memiliki motif, dan kasus pembunuhan tanpa motif dan pola adalah kasus yang sulit untuk diungkap. Tanpa motif dan modus operandi yang jelas, kita tidak pernah bisa memprediksi orang-orang seperti apa yang akan menjadi korban berikutnya, dan orang seperti apa saja yang memiliki kemungkinan sebagai pelaku pembunuhan. Kadang juga Ed langsung membunuh dan meninggalkan jasad wanita tanpa busana saat itu juga, jadi dia ditemukan dalam keadaan telanjang. Pada suatu hari, karena Ed beberapa kali sempat menyamar jadi polisi untuk mengelabuhi mangsanya, si pihak polisinya sendiri kejebak dan salah mengira. Intinya gini, pihak polisi mengira kalau James Folin adalah orangnya. James Folin adalah Ed yang melakukan berbagai tindakan pembunuhan ini, hingga dia harus dijatuhi hukuman mati dengan menyuntikkan injeksi letal. Ternyata pada tanggal 9 September tahun 2001, James Folin dinyatakan tidak bersalah karena nyatanya pembunuh itu sampai sekarang masih berkeliaran dan masih melakukan aksinya sampai saat ini. After 10 or more years of planning and executing
Kali ini dia menyamar lagi jadi polisi untuk mendapatkan mangsa baru, yaitu seorang tante yang mobilnya mogok tapi berujung pembunuhan. Akhirnya dilakukanlah penggeledahan pada suatu rumah yang diduga itu adalah rumah Ed. Di dalam sana gak ada siapa-siapa. Ed hanya meninggalkan beberapa ratus kaset dan peti yang saat dibuka ternyata isinya adalah Cheryl Dempsey. Awalnya aku mengira kalau Cheryl mungkin sudah meninggal, ternyata dia masih bernafas dalam keadaan mengenaskan. Beberapa tim polisi langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut pengakuan dokter, Cheryl mengalami luka-luka yang sangat parah. Dia kekurangan gizi, tulangnya banyak yang patah, ada luka sayatan di mana-mana, bahkan tangannya buntung. Hal inilah yang membuat beberapa orang sangat shock, termasuk orang tua dan teman-temannya sendiri. 8 tahun kemudian, Cheryl ditemukan dalam keadaan seperti ini. I wouldn't. I kept telling everyone. Beberapa bulan setelah proses pemulihan, Cheryl diwawancarai mengenai Ed. Ini juga untuk kepentingan penyelidikan. Namun apa? Dia hanya ngangong-ngangong, gak bisa jawab apa-apa. Kelihatan bingung banget. Bahkan paling parahnya, dia malah bilang kalau dia mencintai tuannya, yaitu Ed. Bahkan sampai dia bisa pulang ke rumah pun, Cheryl udah bukan Cheryl yang dulu kita kenal. Ini nih yang paling miris. Selang 2 minggu setelah wawancara, Cheryl ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri dan sempat menuliskan surat yang ditujukan untuk tuannya Ed bahwa Cheryl sangat mencintainya. Selang beberapa hari setelah pemakaman, jasad Cheryl tiba-tiba menghilang entah kemana. Udah jadi mayat, nggak bernyawa, masih bisa diambil dong. Dan kita akan langsung beralisin ke polisi. Nah, kita kan sudah tahu sebelumnya ada 800 kaset yang ditemukan, tapi ada beberapa nomor yang sengaja diambil oleh pemilik. Sekitar ada 27 rekaman hilang. Setelah dihitung urut nomor 1-800, ternyata ada 27 rekaman yang gak ada. Gak tahu nih, apa pada 27 kaset itu dia menampakkan muka, maka dia merasa harus membawa kaset itu, atau isi 27 rekaman itu sangat sadis. Lebih sadis seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. I don't know. Anyway, film pun tamat. Sang kreator The Poughkeepsie Tapes dengan brilian membuat karakter Ed sebagai sosok yang sangat misterius, sangat sadis, sakit jiwa. Ed adalah seorang psikopat delusional, tukang jagal, nekrofil, pedofil, megalomaniak, tetapi sekaligus juga sangat cerdik. Sepertinya Ed menikmati mendokumentasikan berbagai kegiatannya tersebut. Tampak jelas ia melihat semua aksi bejatnya sebagai sesuatu pencapaian pribadi yang mungkin ingin dipertontonkan kepada orang lain. Mengapa polisi tidak pernah menangkapnya atau mencurigai siapapun sebagai Ed di luar kecerdikannya, itu menandakan bahwa Ed adalah seorang warga biasa saja yang mungkin tidak memiliki fitur-fitur mencurigakan dalam kesehariannya. Wajah Ed tidak pernah diperlihatkan satu detik pun di dalam film ini, dan justru hal itulah yang membuat paranoia tumbuh, bahwa siapapun bisa saja adalah seorang Ed di dunia nyata. Tetanggamu yang tampak normal pun bisa saja adalah seorang serial killer di kehidupan rahasianya. Mari kita lihat profil para serial killer dan psikopat sungguhan di dunia nyata, dari mulai Ed Gein, Ted Bundy hingga John Wayne Gacy. Tidak ada satupun kerabat dekat yang menyangka bahwa mereka adalah serial killer. Kalau saja Ted Bundy tidak pernah tertangkap secara kebetulan karena kasus pelanggaran lalu lintas, mungkin ia masih berkeliaran dan terus melakukan aksinya hingga masa tuanya. Wow, sangat mengerikan. BTW ini bukan kisah nyata, tapi sangat sukses terlihat seolah-olah kisah nyata. Luar biasa. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini. Ambil pelajaran berharga di dalamnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.